Ruko bengkel motor terbakar, satu keluarga tewas. 77, mohon bantuan. Pedagang mainan menggagalkan pembegalan motor dengan mengorbankan sepeda bututnya. Musisi Jering selagi-lagi terjerat hukum dan jadi tersangka kasus pengancaman. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Anissa Dasuki dan rekan saya Davi Pratama yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Langsung saja kami panggilkan Davi Pratama. Davi, ada informasi apa saja di segmen pertama iNews sore hari ini? Betul sekali Anissa, selain 3 informasi tadi, kita juga memiliki informasi terkait kebakaran, di mana 3 orang tewas dalam kebakaran ruko bengkel di Tangerang, Banten. Sementara di Penjaringan, Jakarta Utara, 5 bangunan ludes terbakar, diduga gara-gara obat nyamuk bakar. Kebakaran menghanguskan ruko yang menjadi bengkel sepeda motor di Jalan Cemara Raya, Cibodas, Kota Tangerang, Banten, Sabtu dini hari. Izin melaporkan. 77, mohon bantuan. Pasangan suami istri, lansia, dan anaknya yang berada di lantai 3 tewas. Diduga sebelumnya keracunan asap dan pingsan sehingga terbakar. Sementara 2 orang anggota keluarga lainnya selamat namun dalam perawatan intensif di rumah sakit. Api berkobar besar di lantai 1 dan 2 yang menyimpan onderdil dan oli. 8 unit mobil pemadam kebakaran turun ke lokasi dan api baru bisa dipadamkan dalam waktu 4 jam. Satu ruko bengkel motor Intan Jaya. Ada korban jiwa, Pak? Ada korban jiwa 4. 3 korban jiwa 3, satu keluarga. Istri, anak, dan orang tuanya. Itu terjebak di lantai atas. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, apakah kecelakaan atau ada dugaan kesengajaan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan 5 bangunan semi permanen yang dijadikan tempat usaha di Jalan Kamal Muara Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Api diduga berasal dari obat nyamuk bakar yang terjatuh di salah satu bangunan. Api baru padam setelah 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Lagi tidur? Ya, obat nyamuk, senggol kucing, rumah di dalam triplek semua, kayu, dia kebakaran. Saya lagi di luar, orang tua doang dalam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, SPBU di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan terbakar akibat mobil tiba-tiba meledak saat mengisi BBM. 1 orang tewas di dalam mobil, sementara 2 lainnya terluka bakar. Pertamina Ternate 2 kebakaran di pas asar kejadian. Kebakaran hebat terjadi di sebuah SPBU Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kobaran api disertai ledakan keras dengan cepat melahap bangunan SPBU. Kebakaran diakibatkan ledakan dari sebuah mobil hasil modifikasi yang meledak saat mengisi BBM. Diduga terjadi hubungan pendek arus listrik yang mengakibatkan percikan api hingga memicu ledakan. 1 korban tewas, seorang remaja berusia 15 tahun yang terjebak di dalam mobil dan tidak sempat menyelamatkan diri. Sementara 2 lainnya terluka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Api ini kami datang sudah luar biasa besarnya. Kami kurang lebih 10 menit sampai di TKP. Dipadamkan kurang lebih 1 jam baru bisa. Api baru berhasil dipadamkan setelah 2 unit armada milik PT Semen Tonasa dan 2 unit mobil damkar milik Pemda Pangkep diterjunkan ke lokasi. Lokasi kejadian juga telah dipasangi garis polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan.
Sebuah truk kontainer terguling dan melintang di tengah jalan raya Larangan Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Evakuasi sopir truk yang terjepit badan truk berlangsung dramatis. Alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi badan truk yang terguling dan melintang di tengah jalan raya Larangan, Gresik, Jawa Timur. Evakuasi badan truk berpacu dengan waktu, mengingat sang sopir terjepit badan truk dan harus segera diselamatkan. Setelah petugas berjibaku, sopir yang mengalami luka berat berhasil dievakuasi dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Belum diketahui penyebab kecelakaan, namun sebuah mobil, sepeda motor, dan rumah warga rusak parah. Kecelakaan juga mengakibatkan lalu lintas macet karena badan truk melintang dan menutupi akses jalan. Dari Gresik, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Dua kapal cepat bertabrakan di perairan Bacan, Halmahera Selatan, Maluku Utara. 2 penumpang tewas, salah satunya adalah kepala unit sebuah bank yang sedang membawa uang tunai 5 miliar rupiah. Proses evakuasi korban kecelakaan 2 kapal cepat di perairan Bacan, Halmahera Selatan, Maluku Utara ini berlangsung dramatis. Kapal cepat Habibi yang melaju dari Obi menuju Labuhan bertabrakan dengan kapal cepat Hasikoh dari arah sebaliknya. Dari total 21 penumpang dan awak, 1 orang meninggal dunia di lokasi, yaitu Bahri Ramdhani, Kepala Unit BRI Kecamatan Obi. Serta 1 orang lainnya, Radi Saputra, meninggal dunia di RSUD Labuhan akibat luka parah. Saat berlayar, Bahri Ramdhani sedang membawa uang tunai 5 miliar rupiah. 3 miliar rupiah telah ditemukan, sementara sisanya masih dicari. Pada saat terjadi tabrakan, speed Hasika terbalik dan tenggelam. Dalam peristiwa tersebut terjadi korban. Jadi 1 korban yang teridentifikasi sebagai kepala bank di Desa Kawasi meninggal dunia pada saat dievakuasi dari TKP menuju. Sebelum kecelakaan terjadi, kapal cepat Habibi sempat rekam melaju dengan ugal-ugalan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Seorang pedagang mainan menggagalkan pembegalan sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berkat aksi berani pedagang tersebut, para pembegal akhirnya berhasil diringkus warga. Dua pembegal motor ini berhasil diringkus warga setelah gagal melaksanakan aksinya di Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para pembegal ini sebelumnya beraksi memepet korbannya seorang ibu sambil mengacungkan celurit. Teriakan minta tolong korban, kemudian mengundang datangnya warga. Di saat pembegal melarikan diri bersama sepeda motor korban, seorang pedagang mainan yang melihat peristiwa tersebut memberanikan diri menabrak para pelaku dengan sepedanya hingga mereka jatuh ke selokan air. Para pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan dihakimi massa hingga babak belur. Terus ibu langsung teriak itu ramai. Tolong. Terus pergi dia naik motor, jatuh di sana nabrak tukang totet-totet. Pedagang mainan yang berani ini merelakan sepeda satu-satunya untuk berjualan rusak demi menolong korban begal. Saat ini kasus pembegalan motor sudah ditangani Polsek Tambelang bersama Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junadi, iNews melaporkan. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wangga Sari, pedagang mainan yang menggagalkan pembegalan sepeda motor. Selamat sore Pak Wangga Sari. Sore Pak. Pak Wangga Sari, aksi Anda ini tergolong berani dan sedikit nekat dalam tanda kutip. Bisa diceritakan bagaimana kejadian pada saat itu, Pak? Nggak sengaja saya, Pak. Nggak sengaja saya refleks, Pak, dengar. Pak Wangga Sari? Ya, maaf, Pak. Ya, ulang, Pak. Bisa diceritakan, Pak, bagaimana kejadiannya pada saat itu, Pak? Kejadiannya, saya itu refleks, Pak. Ada orang minta tolong. Ada orang minta tolong. Ada orang minta tolong, saya refleks. Buang kepada saya. Ditabrakin.
pelaku kabur. Iya, terus setelah pelakunya ini kabur menggunakan sepeda motor, apa yang Anda lakukan? Saya ngebetulin dagangan saya. Baik. Pak Wanggasari, mungkin bisa diceritakan saat itu keadaannya bagaimana, Pak? Apakah memang saat itu warga mengejar pelaku, kemudian berpapasan dengan Anda, kemudian Anda memberanikan diri, pada saat itu seperti apa? Nggak sengaja, Pak. Nggak sengaja menabrakkan ini sepeda gitu. Tidak sengaja ya. Kemudian pada saat itu apa yang ada di pikiran Pak Wanggasari sehingga berani melakukan aksi itu? Karena mendengar orang minta tolong gitu. Bapak tidak takut pada saat itu? Nggak ada pikiran takut, Pak. Itu nggak sengaja kita refleks itu, Pak. Kemudian kondisi sepeda dan dagangan Bapak seperti apa? Pada berantakan, Pak. Dagangan saya berantakan, terus sepeda saya rusak, Pak. Rusak fatal. Rusak fatal ya? Iya. Ketika itu apa yang dilakukan oleh warga ketika pelaku ini jatuh dari sepeda motornya? Warga pada ngejar, Pak. Warga pada ngejar. Anda mengalami luka-luka, Pak Wanggasari? Ada, Pak, sedikit, Pak. Kaki, Pak, kaki. Terkena apa, Pak? Itu kena benturan batu, Pak. Saat pelaku berhasil dirobohkan dengan sepeda Anda sampai datangnya petugas kepolisian, apa yang Anda lakukan? Saya bangunin sepeda, Pak. Membetulkan sepeda ya? Iya, betul sepeda, iya, Pak. Membetulkan sepeda. Iya. Baik, Pak Wanggasari, ini kan aksi Anda termasuk berani ya, mungkin bisa ditiru oleh orang banyak atau menginspirasi orang banyak. Apa mungkin yang bisa Anda katakan atau pesan apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, itu kan nggak sengaja, Pak. Gitu. Nggak sengaja gitu ya, Pak. Refleks gitu istilahnya. Mendengar orang minta tolong gitu aja, Pak. Intinya gitu. Baik. Terima kasih Pak Wanggasari. Sekali lagi saya ucapkan mudah-mudahan Bapak segera pulih dari keadaan lukanya dan juga sepedanya segera bisa diperbaiki untuk kembali berdagang. Terima kasih Pak Wanggasari sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Keributan mewarnai razia PPKM di Warung Kopi Makassar, Sulawesi Selatan. Pedagang menolak kursi di tempat usahanya disita Satpol PP. Tarik-menarik kursi terjadi antara pedagang dan Satgas Pengurai Kerumunan di Makassar, Sulawesi Selatan tadi malam. Saat merazia warung kopi di Jalan Tinumbu yang masih beroperasi melewati batas ketentuan. Kursi akhirnya bisa dibawa untuk disita sementara dan pedagang mendapat surat peringatan sebagai efek jera. Petugas juga merazia tempat-tempat usaha lain yang melanggar prokes untuk ditertibkan. Pengunjung diminta bubar. Ada sudah 4 warkop. Malam ini kami sita kursinya agar mereka jerah. Kita ingin mereka jerah. Sempat karena ada perlawanannya, Pak? Iya, mereka melakukan perlawanan, namun kita dari Satuan Tugas Raika dapat mengedukasi mereka sehingga mereka sadar dan paham betul arti daripada PPKM di 2021 ini. Kota Makassar saat ini berada dalam PPKM level 4. Selain merazia warung kopi dan pengunjung yang melanggar prokes, sejumlah penyekatan juga diterapkan di area perbatasan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Seorang pria dengan gangguan jiwa yang kabur dari rumahnya memalak kasir minimarket 10 juta rupiah. Kami segera kembali, tetaplah di Anju Sore.